nama saya Luki Ardiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Kembali kita belajar di PT Mino Karya Sejati mengenai sistem mekanik pintu lift ya. Jadi perlu kita pahami pintu lift itu ada dua, pintu lift sangkar sama pintu lift untuk lantai ya. Untuk lantai berbeda, setiap lantai punya pintu dengan konsep pintu lantai tidak boleh kebuka. Kalau kebuka berarti lift akan mati. Nah, konsepnya kita bisa lihat sini ada bandul, sling, dan ada cam untuk nanti kita lihat di sini ada puli untuk sling. Nah, ini pengaturannya adalah sistem kontaknya seperti itu ya. Ini bisa lihat kontaknya ya untuk sistem mekanik pintu pada pintu lift dengan car dengan pintu lift lantai. Jadi teman-teman, di sini kita mengetahui sistem kerja pintu lift car dan lift lantai. Kita perhatikan dulu yaitu untuk lift di mana pintu lantai itu selalu membukanya seperti apa. Bisa sisi kiri buka atau sisi kanan. Sama juga pintu untuk car, bukanya bisa center ya, yaitu kiri kanan gitu, kebuka ke kiri ke kanan gitu, jadi center, istilahnya center pintunya. Ada juga yang pintunya sisi kanan dia kebuka, ada sisi kiri kebuka. Nah, di sini kita mencoba dengan bersama tim untuk menganalisa bagaimana sistem kerja dari pintu lift, yaitu antara pintu lift car dengan pintu lift lantai. Pintu lift car itu maksudnya pintu lift untuk sangkarnya ya, sangkar kita masuk ke dalam lift ya, itu bekerjanya secara berbarengan dengan pintu lantai. Jadi kita bisa melihat kinerja tadi yaitu ada cam untuk menarik sistem pintu lantai sehingga mereka akan di drive oleh motor drive dari pintu lift ya, lift car. Ada motor drive-nya ya. Kita akan mengoperasikan untuk ngetesnya menggunakan manual inspection. Manual inspection ini kita bisa lakukan di atas car ya, bisa di atas car untuk mengoperasikan sistem lift untuk kita levelkan dari sistem car ke sistem pintu. Jadi kita levelkan bareng, jadi pas satu level, satu balancing. Jadi sehingga dia bisa bekerja sistem mekaniknya untuk menarik pintu lantai. Jadi seperti itu teman-teman. Sehingga ini pintu ini tidak pas antara pintu car dengan pintu lantai. Kalau tidak pas, maka dia tidak akan menarik sistem pintu lantai. Jadi harus pas. Jadi kalau sudah pas, nanti cam itu pas di posisi pintu lantai, maka dia akan motor drive akan bekerja, bandul akan menarik sistem pintu sehingga pintu car ketarik dan pintu lantai ketarik berbarengan, menutup bareng dan membuka juga bareng. Jadi teman-teman bisa memahami sistem ini ketika kita melihat. Nah, ini kita leveling ya sampai nanti pintu itu selevel dengan pintu lantai, pintu car kita ya. Jadi kalau nggak level harus kita benarin camnya juga, jangan sampai ada tabrakan dengan pintu lantai. Harus selevel ataupun sebalance ya, artinya jalurnya dia. Jangan sampai ada sistem mekanik yang menghambat sehingga sistem kerja pintu tidak bekerja dengan baik. Begitu teman-teman pengajaran saya tentang pintu otomatis, yaitu pintu car dan pintu lantai. Demikian pengajaran saya. Ini mesinnya, drive-nya ya. Nanti ini tegangan AC, nanti keluarnya DC ya. Kemudian nanti sistemnya sistem inverter ya teman-teman ya, bolak-balik boleh. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih.